biar aja. Nggak apa-apa, udah biarin aja. Media sosial. Ntar juga dengan pemberitaan Jaksa Agung nolak juga dengan sendirinya hoax itu hilang. Nggak dipercaya. Ngapain kita perlu bantah? Nggak semuanya harus kita tanggapin. Kalau udah benar-benar hoax, ngapain? Ya. Ya udah biar aja. Kebenaran pasti menemukan jalannya sendiri. Gitu loh. Urusan biar aja. Gitu loh. Nggak perlu saya jawab. Saya tuh udah dijawab sama Kejaksaan Agung, udah diapain. Bener nggak perlu tanya saya lagi. Ngapain? Iya. Kecuali kamu di pihak sana. Mau nanya terus, mau ini terus. Gitu loh. Gitu. Nggak perlu. Mau sosmed berapa juta pun nggak ada masalah. Saya udah diajarin sama Pak Jokowi. Diemin aja. Nanti fitnah juga hilang kok. Itu. Ya, oke. Yo, makasih. Yap, kita lihat sendiri di video awal tadi di mana rekaman Budiari saya kira bocor ke publik, di mana hasil dari pembicaraan atau perbincangan Budiari ini menyangkal bahwa dirinya terkait dengan kasus judol maupun kasus ditemukannya tumpukan uang di kantor staf khusus Kominfo. Nah, video yang akan saya tampilkan berikutnya adalah di mana para netizen menanggapi apa yang menjadi temuan Kejagung ini terkait dengan setumpukan uang, dan juga komentar-komentar pedas para netizen terkait keterkaitannya Budiari dengan kasus judi online. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa video lengkapnya, dan silahkan sahabat-sahabat tanggapi apa yang menjadi komentar-komentar para netizen. Nah, ini nih momen ditemukannya setumpukan uang. Oh mak, banyak kali duit ya di kantor staf khusus Kominfo. Wih, duit kotak-kotak tuh. Pernah kau nengok kayak gitu duit banyak? Nah, halo Pak. Kalau bisa itu dia audit biar jelas Pak. Bravo Pak Prabowo. Ini buat netizen saya perintahkan untuk kawal kasus ini. Kasus Tom Lembong juga saya suruh kawal. Halo netizen seluruh Indonesia, kawal semua kasus-kasus ini ya. Ini orang udah bertungki semua nih. Dalam kubur, bawah kolong, dalam paret, semua ada bertungki. Usut tuntas. Satu lagi Pak, kalau bisa Buzzer itu dari mana dananya? Sumber dana buzzer itu dari mana? Kalau bisa harus dicari ya Tom, ya Bang Amin. Dari mana sumber dana buzzer, dan sebenarnya apa tujuan buzzer itu diadakan dan didirikan? Apa tujuannya? Ya, saya memang manis, Pak. Ayo, netizen, kuperintahkan kalian semua kawal kasus-kasus yang ada. Kawal. Assalamualaikum. Semoga buat kalian netizen-netizen dari Sabang sampai Merauke yang terus mengawal kasus-kasus yang ada di Indonesia, diberikan 1000 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusan kalian, dimudahkan rezeki kalian, disehatkan badan, salam buat keluarga. Salam cinta dari Bang Badi yang cukup manis ini. Dan buat cewek-cewek jangan minta colok sama abang ya. Abang gak mau, abang udah kawin. Framing jahat. Budiari harus bertanggung jawab. Gua panggil. Bukan framing jahat. Ini tuh pikiran orang yang akalnya sehat. Iya gak? Lu bayangin nih ya, berapa belas tuh yang ditangkap sama Polda Metro Jaya tuh. Itu semuanya anak buahnya si Budi. Betul. Anak buahnya Budi Ari semuanya. Nah, kira-kira kalau orang punya akal sehat, nih anak buah nih. Bahkan ada beberapa orang tuh staf khususnya malah. Orang kalau akal sehat mikir, ya enggak? Masa iya, ya enggak? Dia bisa sekian tahun, bertahun-tahun menutupi kebusukannya itu di dalam melindungi bandar-bandar judi online itu, situs-situs judi online itu bertahun-tahun di bawah kepemimpinan Budi Ari. Kira-kira akal orang yang sehat gimana mikirnya? Kecuali kalau akal lu kagak sehat, pantas lu pikir framing jahat. Orang kalau akalnya sehat mikir sebekian belas karyawannya, anak buahnya Budi Ari kok. Jadi wajar kalau rakyat menilai
Budi Ari juga harus bertanggung jawab, kan dia menterinya. Projo, aduh. Projo makanya jangan jadi pro judi online. Menurut saya ini bukan pembiaran, ini Kemenkominfo menjadi pelaku. Netizen, udah tahu tugas kalian? Antarkan buzzer-buzzer yang bertungki biar nonton videonya, biar paham mereka. Jangan katanya 10 tahun kemarin tuh baik-baik aja. Nggak tahu orang udah semua ada bertungki, satu rumah bertungki, dalam kubur bertungki, rata sudut. Di mana-mana jalan ku tengok rakyat Indonesia bertungki. Siapa ketua buzzer di TikTok? Ali Hamzah. Kalian kasih tahu tuh sama dia video itu. Biar orang tuh nonton semua. Biar jangan jadi biawak kering. Orang udah bertungki semua, sedang baik-baik saja. Gatel. Ya, itu membuktikan sekali lagi ya, tesis saya bahwa bandar-bandar besarnya itu masih tidak tersentuh ya. Yang masih disentuh hanya PNS-PNS-nya. Dan PNS itu tidak mungkin bisa bergerak sendiri tanpa persetujuan atasannya. Jadi harus dicek itu yang paling atas ya, terutama Menteri Menkominfo yang sebelumnya. Ya kenapa kok bisa ada seperti itu? Ya toh, yang namanya kepala tidak mungkin tahu apa yang diperbuat oleh ekornya. Nah itu sudah harus sesuatu yang pasti teman-teman ya. Dan nggak usah pura-pura lah, kita juga sudah tahu bahwa bosnya yang paling besar pun juga mereka nggak bakal bisa sentuh. Jadi ujung-ujungnya itu cuma pencitraan aja. Terima kasih, salam cerdas. Tekanan publik agar polisi memeriksa bahkan menangkap mantan Menkominfo Budi Ari Setiadi itu masih terus berlanjut di dunia maya. Ini soal itu menggema, tapi juga muncul video-video yang cukup mengejutkan di dunia maya berkaitan dengan dugaan bahwa ada seseorang yang sebelumnya oleh polisi disebut sebagai staf ahli dari Budi Ari Setiadi ketika dia masih menjadi Menkominfo ditangkap, dan di uangnya itu, di ruangannya itu berjibun ya, karena ada beberapa filing kabinet yang isinya itu uang bertumpuk-tumpuk begitu. Dan salah satunya ini video yang sekarang sedang viral itu diunggah oleh politisi Partai Nasdem Ahmad Saroni. Melalui akun Instagram Ahmad Saroni 88, ini verified ya akunnya itu. Saroni itu membuat status, benar-benar gila ruangan staf khusus Budi Ari Menkominfo pelindung judi online digerebek polisi. Telah ditemukan tumpukan uang yang jumlahnya sangat fantastis. Serius nih, beritanya beneran nggak sih? Kata dia dengan tanda tanya. Bawah saja lepas. Bawahnya dulu bang. Jangan. Agak kasih jarak ya. Nah. Bagi. Buka ya soal sedikit. Ini juga kayak sama. Ya, sama. Yap, itulah berbagai komentar dari netizen. Saya kira cukup menohok dan cukup menghibur apa yang menjadi ledekan-ledekannya terhadap Budi Ari, dan saya pikir wajib Budi Ari diproses hukum sesuai dengan apa yang menjadi perilakunya selama ini. Yang menjadi dalang dari keleluasaannya para bandar-bandar judol yang selama ini dilindungi oleh Budi Ari dan kawan-kawan. Kalau bisa junjungannya juga diproses atas kerusakan-kerusakan yang selama ini dilakukan, kerusakan demokrasi dan mengacak-acak konstitusi yang ada di negeri ini hanya untuk bagaimana agar bisa meraih apa yang menjadi ambisinya terhadap kekuasaan. Dan saya kira itu harapan kita semua, bagaimana agar mereka semua diproses, terutamanya Budi Ari dan junjungannya yaitu Mulyono. Nah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan semoga apa yang menjadi proses Budi Ari ini ke depannya bisa betul-betul ditangani oleh penegak hukum, aparat kepolisian secara tegas dan tanpa ada intimidasi atau tanpa bisa diintimidasi oleh kaum kekuasaan. Nah sahabat-sahabat, saya kira saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.